Sakit. Siapa lagi? Ali Ahmad, kenapa? Sakit juga. Siapa yang lainnya? Sehat semuanya ya? Sebelum pada pembelajaran kita hari ini, coba dilihat kanan dan kirinya. Ada sampah? Ada. Kalau misalnya ada sampah, boleh dibuang dulu ke tempat sampah supaya belajarnya lebih nyaman ya. Karena kalau misalnya tempatnya bersih, nyaman, itu juga bisa membuat belajar kita menjadi nyaman, semangat, hebat gitu. Sudah, tidak ada? Tidak ada. Ya, mana semangatnya? Siap untuk belajar hari ini? Siap. Ya, kalian harus semangat untuk belajar ya. Dari rumah ke sekolah, niatkan untuk benar-benar belajar. Ya, dari rumah kan kalian diberikan uang jajan oleh orang tua kalian, ya kan? Ya. Kalau misalnya di sekolahnya kalian leha-leha, kasihan kan? Betul? Jadi harus semangat belajar. Ya, hari ini kita akan membahas mengenai teks cerita pendek. Siapa tahu ketika kalian mempelajari materi ini, suatu saat nanti atau mungkin dari sekarang bisa menjadi seorang penulis. Ada yang suka menulis? Suka. Nulis apa? Novel. Nah, biasanya kalau novel itu lebih banyak ya. Cerpen ini lebih sedikit. Nah, ini bisa dikatakan sebelum ke novel, cerpen dulu bisa dicoba. Nah, kalau misalnya kita mempelajari materi tentang teks cerita pendek ini, kita tahu apa saja yang harus ada dalam sebuah cerita itu. Menjadikan sebuah cerita lebih baik lagi itu seperti apa? Itu kan ya. Semoga materi ini bisa memotivasi kalian untuk mau belajar ya. Ada yang masih ingat pembelajaran sebelumnya kita membahas mengenai apa? Boleh? Teks pidato. Tentang apa? Kaidah kebahasaan. Coba, apa saja kaidah kebahasaan dari teks pidato itu? Menggunakan kalimat akhir. Boleh berdiri? Menggunakan kalimat akhir, menggunakan kata tugas terutama untuk memberikan ajakan. Kemudian teks dibuat dengan kosakata yang emotif untuk mengaktifkan perasaan audiens, sama memakai kosakata dalam bidang ilmu, berusaha memberikan informasi, memasukkan beberapa referensi. Nah, Itu adalah kaidah dari teks pidato. Selain itu, ada apa lagi pada pembelajaran sebelumnya? Ada struktur teks pidato, yaitu yang terdiri atas 3 bagian. Yang pertama pembukaan, yang kedua pidato, yang ketiga penutup. Nah, itu struktur dari teks pidato. Jadi ada bagian utamanya ya, ada pendahuluan, ada isi dan juga penutup. Itu inti dari sebuah teks pidato. Nah, pada kesempatan kali ini, pembelajaran kita ini mengenai teks cerita pendek. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu pertama, peserta didik diharapkan bisa melakukan kegiatan detektif bahasa dengan model pembelajaran problem based learning. Peserta didik mampu menelaah unsur pembangun cerita pendek yang dibaca dan dipisah dengan tepat. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menganalisis unsur pembangun cerita pendek yang dibaca dan dipisah dengan tepat. Jadi, apa saja unsur-unsur pembangun dalam sebuah cerita pendek itu? Pernahkah Anda semua membaca sebuah cerpen? Pernah. Contohnya, judulnya apa? Yang diingat? Kancil dan buaya. Kancil dan buaya. Ada lagi? Malin Kundang. Tuh, itu termasuk ke dalam cerita pendek, maksudnya cerita rakyat juga ya. Ada lagi? Apakah Anda tahu pentigraf? Pernah mendengar kata pentigraf? Belum. Ada yang pernah tahu? Atau mungkin pernah mendengar, tapi lupa lagi? Pernah dengar. Apa itu pentigraf? Kemudian, tahukah Anda jika dalam cerpen
tidak? Apa? Siapa barusan? Apa? Judul. Tema. Amanat. Nah, itu semua termasuk ke dalam unsur pembangun. Ternyata Ananda di sini sudah sedikit mengenal mengenai unsur pembangun dari cerita pendek itu sendiri. Ananda semua sudah duduk berkelompok? Sudah. Pada pertemuan sebelumnya, saya sudah membagi kelompoknya masing-masing. Sekarang sudah duduk dengan kelompok masing-masing ya. Di sini saya ada LKPD. Nanti di sini ada petunjuk pengerjaan tugasnya, ya. Saya bagikan untuk setiap kelompoknya. Nah, sudah mendapatkan KPD-nya masing-masing. Di sana ada permasalahan yang harus kalian semua pecahkan, ya. Saya sudah membagikan contoh pentigraf, boleh dikirim, ya. Saya sudah mengirimkan ke Rahma, nanti di grup dikirimkan, di-share ke teman-temannya. Di sana ada 2 pentigraf. Untuk kelompok A dan B yang belakang itu yang pertama, dan untuk yang ketiga kelompok ini yang kedua, ya. Silakan Anda semua membaca pentigraf itu selama 5 menit. Kita dimulai dari sekarang. Kemudian amati di dalam pentigraf tersebut, adakah sebuah unsur pembangun di dalamnya? Sudah selesai? Sudah. Coba setelah membaca pentigraf tersebut, adakah unsur pembangun di dalamnya? Ada. Ada apa? Judul. Ada apa? Pengenalan. Pengenalan apa? Dan latar cerita. Terus Anda tahu apa itu pentigraf? Dari cerita tersebut, apakah sudah mengetahui apa itu pentigraf? Apa? Nah, tepat sekali. Pentigraf itu adalah cerpen 3 paragraf. Seperti dalam bentuknya kan, di sana ada berapa paragraf? Ada 3. Istilah-istilah itu digunakan untuk cerita yang lebih sedikit. Tahu fiksi ini? Nah, pentigraf ini termasuk ke dalam fiksi mini, yang mana isinya itu hanya 200 sampai 300 kata. Ya, seperti itu. Kalau novel kan lebih banyak lagi, sampai ribuan. Nah itu. Kalau fiksi mini atau pentigraf ini lebih sedikit, tetapi mempunyai jalan cerita yang utuh. Sudah di-share juga di grupnya ya. Di sana kalian mendapatkan permasalahan unsur apa saja yang terdapat dalam cerita itu. Ya, di sana ada latar itu apa misalnya ya. Ada word wall di sana, boleh kalian cari permasalahannya di sana. Apa saja yang ada dalam sebuah cerita pendek itu. Kemudian penjelasannya seperti apa. Boleh silakan kelompoknya. Boleh dibuka. Ya, yang word wall. Sudah dibuka? Kalau misalnya sudah, di sana ada permainannya. Kalian harus menyelesaikan isi tersebut, permasalahan tersebut. Ya, coba buka dulu, boleh dibuka dulu.
Ya. Nah, itu. Nah, di sana kalian mencocokkan unsur pembangun mana dengan artinya atau maknanya. Paham? Nah, jangan sampai salah karena itu bisa menentukan juga di sini. Cocokkan nantinya. Ya, silakan cocokkan dengan jawabannya yang di atas. Boleh silakan per kelompok berdiskusi mana jawaban yang tepatnya. Nanti di akhir bisa dilihat jawaban, semua jawabannya seperti apa. Nah, itu. Silakan boleh berdiskusi dengan kelompok. Sudah ya? Nah, coba dilihat di LKPD-nya. Pada bagian pertama, halaman pertamanya, di sana ada konten materi dan juga penjelasannya. Nah, dari misi tadi, permasalahan tadi yang sudah kalian mainkan di Word itu, silakan tuangkan dalam LKPD-nya. Ada apa saja unsur pembangun dalam cerita pendek itu? Kan semuanya sudah bermain ya? Sudah menyelesaikan misi, sudah menemukan jawabannya. Silakan dengan kelompoknya berdiskusi untuk menuangkan di dalam LKPD. Ya. Nah, tadi sudah bermain tuh kan ada misinya kan tadi. Apa yang didapatkan dari misi itu? Bisa tadi apa yang ada dalam permainan tadi? Tadi apa? Ada apa? Ada apa? Alur cerita. Boleh ditulis di sini. Alur cerita penjelasannya seperti apa yang tepat? Ada yang tepat gak? Ada. Nah. Kalau misalnya tadi alur itu apa? Nah, tulisnya di sini. Kenapa? Berarti ada berapa sini? Ada berapa? Intinya ada jangan pusing-pusing, misi itu bisa ada apa lagi? Alur. Ada sudut pandang. Di penjelasannya berarti ya.
Sudah selesai semuanya? Sudah. Jikalau sudah, coba dibuka lembaran yang kedua. Di sana ada analisis dalam pentigraf yang dibaca tadi. Ya, silakan. Setiap kelompok menganalisis dari pentigraf yang dibaca. Berarti kelompok yang A dan B itu menganalisis yang pertama, yang judul pertama. Yang ketiga kelompok ini menganalisis yang kedua. Ya, itu. Bahkan kan sudah menemukan ada apa saja di dalam unsur intrinsik cerpen itu. Sudah kan? Sekarang analisislah. Sudah? Perhatian, sudah ya? Sekarang tiap kelompok untuk mempresentasikan hasil dari LKPD-nya. Ya. Boleh dimulai dari kelompok A dulu. Ya. Silakan maju ke depan untuk mempresentasikan dari pengerjaan LKPD. Presentasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A ingin mempresentasikan hasil lembar kerja yang kami akan diskusikan. Seorang mantan pasien alur waktu waktunya sore, tempatnya jalan raya, kondisi jalan, suasananya hujan. Yang lainnya mau berkomentar dengan penampilan kelompok A? Dari boleh apa? Bagus. Apanya yang bagus? Kejadiannya bagus. Kami dari kelompok satu. Ada lagi komentar atau misalnya mau menyanggah? Apa? Pokoknya salah. Dan dia media sekali. Bukan. Kalau yang itu menurut cuma buat jadi contoh doang. Ya. Jadi yang harus sebenarnya itu yang mana tokohnya? Hanya aku sama dia. Kami dari kelompok B akan mempresentasikan hasil kami tentang tempat pelajaran pendidik yaitu tentang tempat pelajaran Berangkat suaranya. Coba, bagaimana tanggapannya tentang tampilan ini? Ya, terus? Kenapa? Karena cuma orang yang dibicarain sama aku aja gitu, nggak dapat sama
terlibat itu tokoh di dalamnya ada siapa saja kalau begitu? Aku. Hanya aku. Tuh. Menurut kelompok ini bagaimana tanggapan dari kelompok C? Waalaikumsalam. Kami dari kelompok E akan menganalisis unsur prinsip pembangunan teks cerpen yang dibaca. Nama anggota gagasan yang melatar belakangi suatu cerita. Tokoh adalah sebuah karakter dalam suatu cerita. Kayak bahasa bahwa formal amanat sebelum tidur harus membaca doa dan memperbanyak beribadah. Silakan ada tanggapan kelompok ini? Bagus. Bagus. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok. Baiklah. Semua kelompok sudah tampil. Semuanya bagus-bagus ya. Semuanya bagus-bagus dalam penampilan presentasinya. Kemudian untuk paparan materinya juga berkaitan dengan apa yang dianalisis di dalam teks tersebut. Meskipun ada beberapa mungkin yang kurang, dirasa kurang tepat dengan jawabannya, ya. Kita bahas materinya dulu ya. Dari apa yang tadi sudah dikerjakan, ada misi-misi di dalam unsur pembangun cerpen yang sudah dicari permasalahannya dalam word tadi, ya. Apa itu cerpen? Cerpen itu adalah cerita pendek. Sering mendengar kata cerpen nggak ya? Cerita pendek merupakan jenis karya sastra beralur atau berkonflik tunggal yang menggambarkan cerita atau kisah alur hidup manusia dalam bentuk tulisan yang ringkas dan jelas. Bahwa pentigraf itu adalah cerpen 3 paragraf. Seperti namanya kan, pentigraf. Ya, itu maksudnya. Paham? Baiklah, ada pertanyaan? Boleh. Apakah tema dan judul itu sama? Nah, bagus, boleh. Tadi ada yang bertanya, apakah judul dengan tema itu sama? Beda, betul beda. Kenapa beda? Sepertinya pas presentasi juga ada yang tertukar ya antara judul dengan tema. Siapa? Coba tadi yang menulis temanya itu hantu pos. Ya. Apakah hantu pos itu adalah tema? Itu maksudnya kemana? Judul. Jadi judul dengan tema itu berbeda. Kalau tema itu adalah gagasan utamanya, pokoknya jadi judul dengan tema itu beda. Kalau tema itu lebih luas lagi, kalau judul itu dari subjudulnya, judul dari buku gitu, jadi lebih spesifik. Misal tadi di dalam yang pertama konvoi masa lalu, itu judul apa tema? Temanya apa? Coba lihat lagi temanya apa? Judulnya jelas, konvoi masa lalu. Temanya beda lagi. Nah, jadi kalau misalnya tadi yang menuliskan bahwa tema itu adalah sama dengan judul, itu salah. Kalau tema itu lebih luas lagi, bisa membuat beberapa judul. Kalau tema, kalau misalnya saya mengatakan silakan buat cerpen dengan tema pendidikan, bisa saja ini mengambil siswa cerdas misalnya judulnya. Yang ini mengambil menggapai bintang. Nah itu kan judulnya berbeda, tapi satu tema yang sama, begitu. Paham ya? Ada lagi? Boleh. Kalau nama itu masuknya sudut pandang yang mana? Nah, coba tadi kan sudut pandang itu ada 3. Orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Kalau misalnya nama, misalnya tokohnya tadi siapa? Tommy lagi lah. Tommy, tokohnya Tommy. Apakah itu termasuk ke dalam sudut pandang yang mana? Tergantung. Begitu. Kenapa? Orang ketiga. Kalau misalnya dia diceritakan pada dia ibu itu tahun Tuh. Tapi gimana?
3. Jadi begini ya, nama orang itu termasuk dalam sudut pandang orang ketiga, sama dengan dia. Kan seperti ini kan? Dikisahkan di suatu kota tinggallah seorang pria bernama Tommy. Dia hidup sebatang kara, misalnya seperti itu. Nah itu kan termasuk ke dalam sudut pandang orang ketiga. Penggunaan kata nama orang ya, nama orang, dia itu termasuk ke dalam sudut pandang orang ketiga. Paham ya? Jadi kalau misalnya orang pertama itu biasanya menggunakan kata aku atau saya. Sudut pandang orang kedua biasanya menggunakan kata kamu. Kalau sudut pandang orang yang ketiga, dia dengan nama orang itu termasuk dalam sudut pandang orang ketiga. Dapat pahami? Oke. Sekarang tadi sudah di-share ya. Ada post-test. Silakan diisi post-testnya. Saya kasih waktu 3 menit. Iya. Langsung kerjakan. Ini selesai ya. Cuk, mantap Cuk, semangat ya. Sudah ya? Ya. Coba bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah permainan detektif bahasa dalam pembelajaran kita kali ini menyenangkan? Menyenangkan? Seru? Kemudian apakah permainan detektif bahasa ini dapat membuat Ananda semua memahami konten materi pembelajaran? Dapat. Jadi apa saja dalam unsur membangun cerpen itu bisa dipahami ya? Bisa. Kemudian apakah Ananda merasa termotivasi untuk mau belajar setelah melakukan kegiatan detektif bahasa kali ini? Seru ya? Terima kasih atas perhatiannya. Pada pembelajaran selanjutnya kita akan membahas mengenai kaidah dan ciri kebahasaan dalam sebuah teks cerita pendek. Ya, jadi silakan boleh dibaca-baca